Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Selamat datang di podcast Ramadan SMP Rawdatul Jannah. Kali ini, pada episode kali ini kita akan berbincang bebas bersama sahabat Rawdatul Jannah dari SMA Rawdatul Jannah, yaitu bersama Mas Atta dari kelas MIPA. Iya, betul. Dan Mas Ibam dari kelas IPS. Iya, betul. Terima kasih atas kehadirannya pada episode kali ini. Baik pendengar setia podcast Ramadan 1442 Hijriah. Pembahasan yang akan kita bicarakan adalah tentang sekolah masa depan. Oke, tapi sebelumnya Ustaz ingin tahu riwayat pendidikannya dari Mas Atta. Ya, dari dulu saya TK itu di Anak Soleh, terus SD-nya itu di SDI Ababil, SMP-nya di Rawdatul Jannah, sama SMA-nya juga di Rawdatul Jannah. Masya Allah, alhamdulillah. Semuanya sekolahnya sekolah yang bermutu ya. Iya, alhamdulillah. Sekolah dunia akhirat luar biasa. Baik, kalau Mas Ibam, dari TK gimana Mas Ibam? Untuk riwayat pendidikan saya sendiri mulai dari TK, SD, SMP di Rawdatul Jannah dan SMA-nya juga di Rawdatul Jannah. Baik, Insya Allah. TK, SD, SMP, SMA Rawdatul Jannah. Bisa istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, memilih sekolah, memilih pendidikan itu sebuah hal yang harus dipikirkan baik-baik ya, terutama khususnya untuk orang tua maupun ananda. Tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi agar sekolah itu tidak salah langkah dalam memilihnya. Tantangan apa sih Mas Atta ketika memilih sekolah? Oh iya, yang pertama itu kalau menurut saya itu yang pertama itu lingkungannya yang paling penting, Ustaz. Karena kalau dari lingkungannya itu maksudnya udah nggak tertata rapi, maksudnya mulai dari guru yang kurang perhatian, terus murid-muridnya juga masih banyak yang kayak ada tradisi bully-bully gitu. Kalau menurut saya kurang bisa dikategorikan sebagai sekolah di masa depan, Ustaz. Jadi tantangannya itu nanti takutnya di sekolah tersebut ada bully dan iya Ustaz, iya. kurang aman gitu ya. Tapi apa ketika memilih sekolah tadi ya, bagaimana diskusi dengan orang tua waktu itu? Oh iya, jadi dulu itu pengalaman saya mau dari SMP ke SMA itu, Ustaz. Itu kan pada waktu pandemi kan. Ya itu jadi dulu saya itu punya goals mau itu sekolah di SMA Negeri 1 Taman. Nah, kebetulan pas itu masuk SMA itu harus lewat jalur zonasi, Ustaz. Nah, berhubung rumah saya itu kan jauh, terus saya itu akhirnya diskusi sama orang tua saya. Pilihan pertama saya itu udah gagal. Terus saya diskusi sama orang tua saya, akhirnya diarahkanlah ke SMA Rawdatul Jannah. Gitu, Ustaz. Luar biasa. Berarti orang tua ya itu sangat memperhatikan pendidikan ananda. Iya, Ustaz. Ya, alhamdulillahnya saya juga srek gitu maksudnya. Ya. Ya, baik. Mas Ibam ya. Mas Ibam sendiri bagaimana tantangannya ketika mau masuk sekolah di jenjang selanjutnya? Tantangannya ya itu kadang pilihan sendiri itu ragu dengan pilihan sendiri gitu ya, kayak ini cocok gak sama saya, atau saya mampu gak di sini. Dulu juga sebelum pandemi itu punya goal lain selain di SMA RJ, tapi karena tiba-tiba kena pandemi saya akhirnya muter ulang lagi, pikir lagi ini gimana enaknya ya. Terus karena kondisinya udah mepet, mungkin milih yang paling mudah aja jalurnya, makanya SMA RJ. Udah
saya lebih memilih SMA RJ, dan ya wali saya juga udah setuju kalau memang jalannya begini ya sudah begitu. Dicari jalan yang paling aman saja. Di akhirnya di SMA Rawdatul Jannah, Iya. yang tentu saja di sana kurikulumnya ya pasti mengarahkan kita ke sukses dunia maupun akhirat. Baik, di komponen pendidikan kan ada kurikulum ya, kurikulum, ada pendidiknya, guru ya, ada lingkungan juga yang mendukung, maupun ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengarahkan kita atau siswa-siswinya ke menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah, gambaran kurikulum sekolah yang bermutu ya, yang untuk sukses dunia akhirat itu seperti apa sih Mas Ibang? Kurikulum yang baik untuk sekolah. Iya betul. Yang terpenting itu adalah kurikulumnya itu bisa membimbing peserta didik itu bukan hanya berguna di dunia tapi juga bisa berguna di akhirat. Jadi ada unsur komponen seperti agama yang terutama itu. Misalnya ini Islam, benar-benar Islam itu diterapkan di kurikulum sekolahnya sendiri, jadi program ataupun kegiatan. Terus juga program kegiatan terus Kayak kegiatan tahfidz. oh tahfidz juga, tahfidz bisa ada kegiatan program gitu. Terus Apa yang seperti pembiasaan ibadah sehari-hari. oh iya, pembahasan ibadah juga. Nah mungkin begini, yang kamu rasakan di SMA Rojana ya, di SMA Rojana itu kan ada semacam program yang unik ya, ekologi ya. Iya. Nah, itu seperti apa maksudnya? Ekologikal itu seperti kita merawat makhluk hidup di sekitar kita, itu maupun itu tumbuhan ataupun hewan. Jadi tantangannya itu bagaimana menguji seberapa peduli kita dengan lingkungan gitu. Nah, jadi termasuk kita peduli lingkungan, peduli sesama itu ya. Jadi akhlak yang baik seperti itu ya Mas. Iya, akhlaknya juga termasuk baik itu. Saya kan kembali ke Mas Hatta. Iya Ustaz. Tentang ini Mas Hatta. Setiap anak kan punya bakat, hobi, atau minat ya. Seperti ada, makanya di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler seperti apa yang harusnya ada di sekolah Mas Hatta? Kalau ekstrakurikuler itu sebetulnya kan kadang itu ekstrakurikuler itu dijadikan kayak misalnya si A ikut ekstrakurikuler A, terus yang si B temannya itu juga ikut gitu Ustadz. Nah kalau di SMA RJ itu sendiri itu kan alhamdulillahnya guru-gurunya itu juga kayak mewadahi dan memperhatikan minat-minat muridnya gitu loh Ustadz. Jadinya direkomendasikan gitu, maksudnya mau ekstrakurikuler apa gitu Ustadz. Jadinya ya mungkin malah nggak buang-buang waktu buat ikut ekstra itu, tapi malah mengeksplor yang sebetulnya di dalam dirinya kita itu ada apa aja gitu Ustaz. Luar biasa, Masya Allah. Oke, baik, ekstrakurikuler sudah. Sekarang yang terpenting dalam pendidikan itu adalah pendidik ya, atau guru. Masih ustadz, ustazah, guru, pendidik. Yang baik itu seperti apa sih Mas? Guru yang baik ini kadang agak sulit nih, karena kadang kita juga nggak tahu karakteristik. Misalnya sekolahnya baru, kita baru apa, nah gurunya juga kita nggak tahu sifatnya, oh guru ini seperti apa. Tapi overall yang paling penting guru itu bagaimana beliau itu memberikan kasih sayang kepada murid-muridnya dan juga memberikan keteladanan. Mungkin ya mencontohkan begini, mana yang baik, mana yang benar, dan juga ketegasan mereka. Guru memang juga harus tegas, tapi mereka juga guru itu juga harus bilang kalau kami itu melakukan tindakan ini itu demi kebaikan kalian. Jadi guru itu tidak membuat muridnya itu melihat perbuatan guru itu dipandang sebelah mata. Seperti misalkan terlalu tegas, akhirnya dipandang muridnya jahat gitu ya. Iya. Jadi Itu memang itu, jadi seperti itu. Oke, ya.
tantangannya itu. Oke. Baik Mas Ibham, terima kasih, luar biasa. Jadi kalau Mas Atta bagaimana? Guru yang baik itu seperti apa? Guru yang baik kalau menurut saya itu ya mengerti keadaan mental siswanya Ustadz. Ya jadi kalau misalnya si A itu, murid si A itu kayaknya butuh kasih sayang gitu, harusnya guru itu juga menggantikan rasa kasih sayang itu Ustadz. Jadinya ya guru yang baik itu kayak menganggap muridnya itu sebagai anaknya sendiri. Jadi Masya Allah. mengajar dengan penuh kasih sayang itu juga penting Ustadz. Iya. Insya Allah. Oke, baik. Oke. Pendidik sudah ya. Kemudian sekarang tentu saja butuh lagi dukungan ya dari lingkungan sekolah yang baik sehingga siswa-siswinya juga ikut baik. Bagaimana gambaran sekolah lingkungan yang baik seperti apa? Mas Atta dulu lagi. Iya Ustadz, kalau lingkungan yang baik itu ya misalnya di lingkup sekolah itu kayak perilaku akhlaknya itu juga sudah nyata gitu. Maksudnya apa ya, yang sehari-hari kita lihat itu juga bisa menjadi contoh bagi diri kita sendiri gitu Ustadz. Jadi lingkungan yang baik itu juga seperti kayak apa ya, cerminan diri kita sendiri. Misalnya kalau Mas Ibham contohnya lingkup pertemanannya kayak siapa aja gitu kan, otomatis kita bisa lihat sikapnya gitu ya. Untungnya di SMA RJ itu lingkungannya itu juga maksudnya kayak ramah juga iya, terus penuh dengan rasa persaudaraannya itu juga harus kental gitu Ustadz. Iya, jadi mulai dari segi agama, terus dari pertemanan, kerukunan itu juga kita saling mengingatkan gitu Ustadz. Itu baiknya gitu Ustadz. Kalau Mas Ibham sendiri seperti apa? Menurut Mas Ibham, lingkungan yang kondusif atau yang mendukung sekolah yang baik itu seperti apa lingkungan? Kalau lingkungan sekolah yang baik, kalau dari saya itu kita lihat dari lulusan sekolahnya. Bisa dilihat dari kakak kelas bagaimana mereka, perilaku mereka kalau di sekolah itu bagaimana, itu sedikit mencerminkan oh mungkin begini. Ya walaupun perbedaan umur pasti kan ada perbedaan perilaku atau akhlaknya, tapi itu sedikit mencerminkan bagaimana sekolah kehidupan di sekolah itu bagaimana. Dari kita bisa melihat dari kakak kelas nanti bisa menurun. Ya baik-baiknya saja yang menurun. Jadi kita mencontoh kakak kelas ini baik, apapun yang baik, oke berarti kita contoh. Kalau yang jelek udah kita biarin saja. Jadi dilupakan yang jelek itu. Baik. Baik, Mas Ibham dan Mas Atta. Ini anak merupakan investasi masa depan ya. Anak itu merupakan investasi masa depan, khususnya buat orang tua ya. Nah, sebagai seorang anak ya, sebagai seorang anak, nah, bagaimana caranya kita agar menjadi anak yang benar-benar menjadi investasi untuk orang tua kita? Mas Atta, bagaimana Mas Atta? Iya Ustadz, jadi kalau pengalaman pribadi saya itu, orang tua saya itu sering bilang pendidikan itu nggak ada yang mubazir Ustadz. Orang tua saya mengharapkan saya sekolah di RJ itu dengan tujuan apa yang udah ditanam oleh orang tua saya, maksudnya saya sudah dididik dengan baik, dengan benar, itu kembalinya ke orang tua lagi ya. Dengan saya menjadi anak soleh, membantu orang tua, terus mendoakan kedua orang tua, itu sangat bermanfaat sekali bagi kedua orang tua saya Ustadz. Nah terus kan itu Ustadz, kalau investasi itu kan kita harus menilai kayak menuai hasil akhir gitu loh Ustadz. Nah orang saya itu kan otomatis berharapnya ya saya itu juga misalnya orang tua saya itu contohnya masih ada khilaf apa gitu,
saya juga harus melengkapi itu Ustadz. Maksudnya yang sudah saya dapatkan itu saya implementasikan di lingkungan rumah saya gitu Ustadz. Masya Allah. Baik, jadi sebagai anak harus itu ya, berarti harus ketika ada orang tua yang misalkan khilaf, kita sebagai anak mungkin mengingatkan atau kita menjadi syafaat orang tua karena Iya, akhlak kita baik atau amal kita baik. Terima kasih Mas Tata, Mas Ibam. Jadi para pendengar podcast Ramadan 1442 pada episode kali ini memilih sekolah yang masa depan ya, menjadi sekolah masa depan itu dapat kita simpulkan bahwa sekolah itu mempunyai sistem yang mendukung siswa-siswinya untuk berakhlak karimah, ya, berprestasi juga ya. Kemudian yang paling penting adalah sukses dunia dan akhirat. Baik, pendengar setia atau sahabat podcast Raudhatul Jannah, demikian episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.